Anda kembali menyaksikan debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua. Dan kalau tadi sebelum jeda debat terbuka sesi untuk para calon gubernur, mohon maaf. Baik para pendukung, kami harap untuk tenang. Jika Anda tidak tenang, acara tidak akan kami mulai. Kepada para pendukung, kami harap untuk tenang. Kalau tidak kondusif, acara tidak akan kami lanjutkan. Baik Bapak Ibu, baik, silakan duduk kembali. Tenang. Baik Bapak Ibu, bisa tenang. Untuk mohon izin kembali, dengan hormat, bisa tenang Bapak Ibu. Kembali menjaga baik. Komitmennya bersama ya. Akan kami lanjutkan. Situasi sudah kondusif, saat ini adalah waktu bagi para calon wakil gubernur untuk saling bertanya, menjawab, merespon, dan menanggapi. Sama mekanismenya dengan sesi sebelumnya. Dan Bapak Ibu, para paslon, kami ingatkan kembali jika ada istilah maupun istilah yang tidak umum maupun singkatan, tolong langsung dijelaskan. Baik, kita mulai saja. Baik, lebih dahulu kami persilakan untuk calon wakil gubernur Jawa Timur untuk berada di podium masing-masing. Pada kesempatan awal ini di segmen 5 ini Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Maka dari itu kami persilakan untuk cawagup nomor urut 3, Anda memilih terlebih dahulu dari ikon pariwisata yang ada di layar untuk menentukan subtema Anda. Tersisa 5, silahkan dipilih. Gili Labak. Gili Labak, kita akan saksikan bersama. Dalam pilihan Gili Labak ini ada subtema apa? Optimalisasi kewenangan melalui komunikasi dengan pemerintahan pusat dan daerah. Silakan untuk cawagup nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Mas Emil, mungkin permasalahan yang klasik sekarang ini adalah komunikasi antara pusat dan provinsi yang kadang-kadang membuat peraturan yang tidak sinkron. Nah, kira-kira bagaimanakah langkah antisipasi? Kalau dengan masyarakat kan ada musrenbang. Dan bagaimana dengan komunikasi antar pusat dan provinsi yang selama ini ada terutama dalam bidang-bidang tertentu, misalnya berkaitan dengan permasalahan pendidikan. Contohnya begini, kita mau masuk ke madrasah, tidak bisa masuk karena itu adalah wilayahnya pusat. Kita jadi bingung. Waktu habis, silakan. Kami persilakan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Kalau kita memahami Undang-Undang 23 mengenai pemerintahan daerah, Pemprov adalah wakil pemerintah pusat. Dalam hal ini, maka tentunya pemerintah provinsi harus juga bisa sinkron secara substantif. Dari ketiga kita ini, kamilah yang menyesuaikan visi misi kami dengan visi misi Prabowo Gibran. Kami saja, yaitu Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045. Bagaimana buktinya bahwa terjadi komunikasi yang baik? Kita lihat hari ini Jawa Timur bisa punya 3 kawasan ekonomi khusus. Itu nggak mungkin bisa dicapai tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat. Peraturan Presiden 80 tahun 2019 adalah hasil koordinasi efektif dengan pemerintah pusat juga. Nah, oleh karena itu yang sangat penting, setiap musrenbang kita menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Dan kita akan sinkronkan di atas. Itu adalah bentuk goodwill. Bahwa kita siap untuk mensinergikan program sehingga tidak tumpang tindih dan bentrok. Saya punya pengalaman soalnya sebagai wakil gubernur diminta untuk sedikit menyelesaikan masalah. Kalau kabupaten kota itu tidak bisa sinkron dengan pusat, kita bisa kehilangan triliunan. Tapi ini alhamdulillah tidak terjadi karena 3,5 triliun sudah siap insya Allah untuk membangun ringan rel kereta di Surabaya, double track, listrik dan modern. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup, baik kita akan kembali ke cawagup nomor urut 3 menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Ya, kalau masalah kita harus linear dengan pusat, siapapun itu ya kita harus seperti itu, kan negarawan. Tidak boleh berpikir tentang partai-partai, tapi berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu sudah tidak perlu lagi kita bicarakan, karena itu fakir saya final. Yang berikutnya adalah, yang tadi saya tanyakan adalah contoh tentang kebijakan madrasah. Sehingga kalau di provinsi, SLTA kan tanggung jawab kita. Kewenangannya kewenangan provinsi, tapi kita susah masuk ke wilayah madrasah. Kita ini misalnya mau bantu susah.
kepada madrasah karena ada aturan-aturan yang memang itu harus berinteraksi langsung dengan pemerintah pusat. Itu yang saya maksudkan tentang bagaimana kita mengkomunikasikan problem yang selama ini ada. Jadi yang saya tanyakan adalah sekarang ini ada dan bagaimana kira-kira solusinya biar ada penyamaan visi dan juga penyamaan pemikiran agar masyarakat utama orang-orang pesantren juga mendapatkan sentuhan dari provinsi dan tanpa mengurangi dan juga beda antara SMA dan madrasah. Ini konsentrasi saya kepada para santri. Waktu habis, kita beralih ke Cawagup nomor urut 1 merespon jawaban dari Cawagup nomor urut 2 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik. Semangat Undang-Undang 23 tahun 2014 yang disampaikan Mas Emil tadi itu masih ada yang kurang, yaitu membangun kesejahteraan. Artinya kalau kita konsisten menjalankan undang-undang tersebut, Jawa Timur seharusnya tidak menjadi provinsi yang angka kemiskinannya tertinggi di Indonesia. Karena itu, jiwa dan semangat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini harus dijalankan dengan baik, secara konsekuen. Sinergi dan kerjasama antar daerah juga menjadi kunci. Kemudian meningkatkan hubungan pusat dan daerah ini menjadi kata kunci yang kedua yang seharusnya dilaksanakan sepanjang kita memimpin Provinsi Jawa Timur ini dengan baik, agar kemajuan demi kemajuan bisa kita kawal dengan baik. Terima kasih. Waktu habis, silakan Cia. Dan selanjutnya kami berikan waktu kepada Cawagup nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada Cawagup nomor urut 3. Untuk itu kami persilakan Cawagup nomor urut 1 memilih icon yang tersisa, ada 4 icon, silahkan. Ada Telaga Sarangan, Goa Gong, Ranu Kumbolo, dan air terjun Madakaripura. Baik, Telaga Sarangan. Telaga Sarangan, kita akan melihat ada subtema apa di balik ikon Telaga Sarangan. Pertanyaan harus sesuai dengan subtema ini, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan. Silahkan untuk memberikan pertanyaan kepada Cawagup nomor urut 3, waktu Anda 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Saya ingin tanya pada Gus Han, terus terang kalau boleh tahu menurut pendapat Gus Han, selama ini inovasi tata kelola pemerintahan di Pemprov Jawa Timur itu sudah bagus atau harus diperbaiki lagi? Dipersilakan. Baik, waktu masih ada, mau dipergunakan atau tidak? Baik, sudah cukup waktunya dan saya akan memberikan waktu bagi Cawagup nomor urut 3. Kami mohon untuk tenang terlebih dahulu, kalau tidak kami mohon untuk tenang terlebih dahulu. Kami akan memberikan waktu kepada Cawagup nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Terima kasih, saya tahu arah pertanyaannya dan insya Allah saya tidak terpancing untuk menjawab itu. Tapi saya... Karena yang saya pikirkan adalah bagaimana masa depan. Tidak usah melihat yang belakang-belakang. Toh yang belakang juga nggak bisa dilihat. Oleh karena itu, saya lihat, maka inovasi itu penting. Inovasi adalah kunci sebagai apa bedanya mesin dan orang. Orang itu harus diharapkan adalah inovasinya. Pikiran-pikiran out of the box-nya. Itu yang kita harapkan. Maka yang penting kunci dalam inovasi birokrasi adalah harus ada transparansi, harus ada keterlibatan masyarakat, dan juga yang paling penting adalah akuntabilitasnya. Ini semuanya nggak akan bisa terjadi, nggak akan mungkin kita buka semuanya kalau kitanya nggak bersih. Maka ibda binafsi. Awali dari diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya kita mengajarkan orang bersih, kalau kita nggak bersih, kita akan terbuka dengan apa adanya. Birokrasi sebaik apapun nggak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada kebersihan dari para pelakunya, para top of manajernya di dalam pemerintahan itu sendiri. Kuncinya adalah bagaimana kita menjadi top leader untuk memberikan contoh, memberikan inovasi-inovasi terbaru, dan kita jangan merasa sudah puas dengan hanya melebarkan jalan saja, tapi sesuatu yang lebih canggih lagi, bikin terowongan. Atau membuat sesuatu lagi yang kira-kira out of the box, yaitu kira-kira misalnya membuat waktu Anda telah habis dan selanjutnya Cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban tersebut. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih Gus Han. Tentu kita tahu bahwa
birokrasi selama ini masih banyak yang harus dikoreksi. Pilkada ini adalah momentum kita untuk mengevaluasi dan mengkoreksi selama ini pemerintahan ini berjalan. Saya bersama dengan Mbak Lulu menyiapkan apa yang kami sebut sebagai birokrasi digital. Jangan salah, selama ini ada 423 aplikasi di Jawa Timur. Kami ingin sederhanakan, tinggal cukup satu aplikasi saja untuk melayani seluruh masyarakat Jawa Timur. Karena itu kami ingin agar ke depan birokrasi digital ini berjalan dengan baik, yang dari satu sistem aplikasi ini semua kedinasan ada di situ, pendidikan ada di situ, kesehatan, UMKM dan seterusnya semuanya ada di situ, tinggal satu klik, tinggal diklik semuanya beres. Terima kasih. Waktu Anda telah habis, selanjutnya Cawagup nomor urut 2 untuk merespon tadi jawaban dari Cawagup nomor 1 dan 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Mas Lukman telat, Mas Lukman. Cek di Instagram Pemprov, sudah di launching Majadigi. Majapahit Digital adalah integrasi semua layanan digital ke dalam satu app, satu portal, single sign on. Kayaknya karena jarang ngecek informasi Pemprov jadi banyak salah. Kemiskinan, Pak. Ketua Dewan Suro Partai Panjenengan ngasih penghargaan kepada Perawat Jawa Timur sebagai provinsi yang penurunan kemiskinan ekstrimnya paling baik di Indonesia. Jadi kayaknya harus banyak-banyak ngecek akun medsosnya Pemprov, mohon maaf. Jadi tadi baik kaitannya dengan pertanyaan yang disampaikan, silakan dicek aja deh kayaknya. Kalau ngomong inovasi, kalau pertanyaan Mas Lukman ditanya ke Mendagri, ditanya ke Menpan RB, nanyanya ke Pak dua menteri top ini, insya Allah akan dijawab. Jawa Timur sudah mendapatkan skor provinsi terinovatif di Indonesia. 72 masuk top 99, 32 masuk top 45. Terima kasih. Waktu Anda habis, silakan selanjutnya. Bapak Ibu hadirin mohon tenang terlebih dahulu. Bapak Ibu kita hormati debat publik malam hari ini. Bapak Ibu sudah siap untuk kemudian melanjutkan untuk sesi berikutnya? Siap ya Bapak Ibu ya? Mohon kita menjaga ketenangannya masing-masing dari calon wakil gubernur kita. Kita akan berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Anda bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, tapi terlebih dahulu kami arahkan pandangan Anda ke layar untuk memilih ikon pariwisata yang ada di Jawa Timur. Ada beberapa yang masih belum terpilih, Anda silakan pilih untuk menentukan subtema pertanyaan yang akan Anda tanyakan ke Cawagup nomor urut 1. Silakan. Tersisa 3. Gua Gong. Gua Gong, baik kita akan saksikan bersama. Subtema pada ikon Gua Gong ini adalah tata kelola yang menghargai dan melindungi keberagaman. Bapak Ibu terlebih dahulu mohon tenang, kami akan berikan waktu Anda, Cawagup nomor urut 2, bertanya dengan waktu 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tata kelola yang melindungi keberagaman itu tentu artinya inklusif, no one left behind. Dan yang kita ingin cita-citakan diantaranya adalah penghargaan terhadap gender, terhadap tentunya pembangunan gender. Bagaimana pandangan dari Mas Lukman mengenai tentunya tata kelola yang akan bisa menghargai dan melindungi keberagaman secara terukur? Kira-kira bagaimana? Karena kan kerja harus ada ukurannya ya, nggak bisa comot sana, comot sini, satu contoh kemudian dijadikan waktu Anda ukuran. habis. Kami persilakan untuk Cawagup nomor urut 1 menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, sebenarnya kan kata kuncinya itu meritokrasi sistem. Kita tahu kalau kita mengelola birokrasi itu dengan baik, maka kata kuncinya adalah the right man on the right place. Kalau dalam bahasa santrinya itu, idza wusidal amru ila ghairi alihi fantadiris sa'ah. Kalau sebuah perkara diserahkan kepada orang yang tidak pada tempatnya, maka akan datang kehancurannya. Karena itu kita ingin agar ke depan kalau Lulu Lukman menang, kita hadirkan birokrasi yang meritokrasi sistemnya berjalan. Sehingga bukan perkara ini soal laki-laki atau perempuan, tetapi soal perannya apa, fungsinya apa, dan tugas pokok dan fungsinya apa, itu yang paling penting. Karena itu kita tahu bahwa pilkada ini menunjukkan bahwa kualitas
kita dari sisi pengelolaan isu gender itu sangat baik. Kita tahu di seluruh Indonesia yang memiliki calon gubernur perempuan semua hanya di Jawa Timur. Kita bersyukur soal ini, tentu ke depan kita ingin agar dalam konteks pengelolaan birokrasi itu juga bisa hadir baik di semua dinas-dinas maupun dalam tata kelola yang lain. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, kita akan kembali ke Cawagup nomor urut 2 menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Mohon izin Mas Lukman, kami sedang bicara mengenai nasib 20 jutaan warga perempuan di Jawa Timur, bukan hanya yang ada di Pemprov saja. Meskipun sistem meritokrasi kita sudah 383, kategori 4 sangat tinggi dari BKN. Dan alhamdulillah Jawa Timur atas komitmennya untuk membangun secara inklusif, ada Jatim Puspa, program pemberdayaan usaha perempuan, agar yang sudah selesai PKH itu tetap diwadahi dalam kelompok usaha bersama, mereka tetap dapat pendampingan, tidak langsung lepas begitu saja. Indeks pembangunan gender di Jawa Timur dari 91,60, saya ulangi, berada di atas angka nasional, naik 0,41 menjadi 92,08 di atas rata-rata nasional. Dan di saat yang sama, indeks ketimpangan gender ini bisa turun luar biasa dari 0,44 turun 0,017 menjadi 0,423. Itulah upaya kami kepada 20 juta kurang lebih perempuan yang ada di Jawa Timur. Mereka akan kita berdayakan. Waktu habis, kami akan ke Cawagup nomor urut 3. Silakan Anda merespon jawaban dari Cawagup nomor 2 dan 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, tata kelola yang baik adalah ketika kita mengajak semuanya untuk berpartisipasi, untuk memikirkan dari proses awal hingga akhir. Sehingga partisipasi ini membuat ada sense of belonging dari sebuah regulasi itu. Dengan munculnya sense of belonging dari regulasi itu, maka kita tidak akan berpihak kepada satu golongan saja. Disabilitas juga kita harus perhatikan. Bagaimana orang-orang yang selama ini minoritas juga harus kita perhatikan. Dan itu nggak akan kita perhatikan kalau misalnya proses pembuatan regulasi itu tidak melibatkan mereka. Nah, tata kelola yang baik adalah tata kelola yang tidak berpihak kepada siapapun. Tidak berpihak kepada golongan-golongannya saja. Hanya itu saja yang dibantu. Hanya itu saja yang disupport hanya karena faktor kedekatan dan juga karena faktor kolusi. Nah, rakyat kita ini macam-macam, majemuk, dari berbagai latar belakang yang berbeda. Mereka juga butuh perhatian dari kita, maka langkahnya adalah ketika kita membuat regulasi, ajak mereka bicara, agar mereka juga mau berpartisipasi tanpa kita suruh dan tanpa kita paksa. Baik, waktu habis, boleh kita berikan tepuk tangan untuk calon wakil gubernur Jawa Timur 2024. Boleh sekali lagi tepuk tangan semangat Anda. Dan kami persilakan kepada calon wakil gubernur untuk kembali duduk, silakan. Dan Usai ini sudah ya. Kita ikuti bersama dari sesi segmen 5 ini, debat terbuka antar calon wakil gubernur Jawa Timur. Dan kami akan jeda terlebih dahulu dan usai jeda akan ada sesi pernyataan penutup dari seluruh paslon. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua.